Tutankhamun, juga dikenal sebagai Tutankhamen, adalah Firaun paling terkenal dan langsung dikenali di dunia modern. Sarkofagus emasnya sekarang menjadi simbol yang hampir identik dengan Mesir. Namanya berarti gambaran hidup Dewa Amun. Ia lahir pada saat pemerintahan Firaun Amenhotep IV. Lebih dikenal dengan nama Akhenaten. Ia menjadi Firaun selebritas seperti sekarang ini pada tahun 1922 saat makamnya ditemukan yang hampir utuh di lembah para raja. Meskipun awalnya dianggap bahwa Tutankhamun adalah seorang penguasa kecil yang pemerintahannya tidak banyak berpengaruh, pendapat telah berubah seiring dengan terungkapnya bukti lebih lanjut. Tutankhamun diakui sebagai Firaun penting yang mengembalikan ketertiban ke tanah yang ditinggalkan dalam kekacauan oleh reformasi politik agama ayahnya, dan yang tidak diragukan lagi akan memberikan kontribusi yang lebih mengesankan bagi sejarah Mesir jika bukan karena kematiannya yang dini. Ayah Tutankhamun adalah Amenhotep IV dari dinasti ke-18 Mesir yang istrinya Nefertiti sama terkenal dan dikenalnya dengan anak tirinya itu. Ibu Tutankhamun dianggap Lady Kia, salah satu istri Amenhotep yang lebih rendah, dan bukan Nefertiti. Juga dikemukakan bahwa Tutankhamun adalah putra Amenhotep III dan ratunya Tie, tetapi kebanyakan sarjana menolak teori ini. Ibunya tidak disebutkan dalam prasasti manapun sehingga identitasnya tidak diketahui. Amenhotep III menguasai sebuah negeri yang kependetaannya berpusat pada Dewa Amun. Telah terus berkembang dalam kekuasaannya selama berabad-abad. Pada saat Amenhotep IV berkuasa, para pendeta Amun memiliki kedudukan yang hampir setara dengan keluarga kerajaan dalam hal kekayaan dan pengaruh. Baik pada tahun ke-9 atau ke-5 masa pemerintahannya, Amenhotep IV melarang agama lama, menutup kuil-kuil, dan memproklamasikan dirinya sebagai inkarnasi hidup dari Dewa Tunggal yang maha kuasa yang dikenal sebagai Aten. Dia memindahkan kursi kekuasaannya dari istana tradisional di Thebes ke istana yang dia bangun di kota yang dia dirikan, yang bernama Akhetaten atau Cakrawala Aten, yang kemudian dikenal sebagai Amarna, dan mulai berkonsentrasi pada agama barunya. Reformasi agama Akhenaten dan dampaknya selama masa pemerintahannya juga akan menentukan pemerintahan putra selanjutnya. Tutankhamun sebelumnya bernama Tutanhaten, yang berarti gambaran hidup Aten. Ketika dia lahir dan saat masih anak-anak, bertunangan dengan putri keempat Nefertiti dan saudara tirinya Aksepaten. Aksepaten pasti lebih tua dari Tutanhaten bagaimanapun karena dia sebelumnya menikah dengan ayahnya dan mungkin memiliki seorang putri darinya. Dia 5 tahun lebih tua dari Tutanhaten. Mengutip prasasti yang menunjukkan dia berusia 13 tahun ketika saudara tirinya naik tahta pada usia 8. Diyakini bahwa Lady Kia atau ibunya yang tidak diketahui meninggal di awal kehidupan Tutanhaten, dan dia tinggal bersama ayah, ibu tiri, dan saudara tirinya di istana Amarna. Kedua anak itu pasti tumbuh bersama dan mungkin bermain bersama di taman istana. Anak-anak kerajaan akan mendapat pelajaran dari guru dan ahli Taurat yang akan memberi mereka petunjuk tentang kebijaksanaan dan pengetahuan tentang agama baru Aten. Sepertinya Akhenaten ingin anak-anaknya melanjutkan pemujaan Aten, tidak kembali ke agama lama. Tutanhaten dan Aksepaten mungkin sudah menikah satu sama lain pada usia yang sangat muda. Hampir pasti karena alasan negara, tapi mungkin mereka juga saling mencintai. Menilai dari penggambaran mereka dalam seni yang mengisi makam raja, memang demikianlah masalahnya. Kita bisa merasakan cinta di antara mereka saat kita melihat sang ratu berdiri di depan suaminya, memberinya bunga dan menemaninya berburu. Tutanhaten naik tahta setelah kematian ayahnya pada tahun 1336 sebelum Masehi pada usia 8 atau 9 tahun. Simbol miniatur kerajaan seperti cambuk dan tongkat kerajaan ditemukan di makamnya, dan sepertinya dia memainkannya saat masih kecil saat dia dipersiapkan untuk pemerintahannya di masa depan. Sejumlah barang ini bertuliskan nama lahirnya menunjukkan bahwa dia dinobatkan sebagai Tutanhaten. Antara kematian Akhenaten dan pendagian Tutanhaten, ada Firaun bernama Smenkhare tentang siapa sedikit yang diketahui. Akan tetapi telah disarankan karena nama tahta Smenkhare identik dengan nama wakil Akhenaten, bahwa Firaun ini adalah Nefertiti yang memerintah sementara kesehatan Akhenaten mungkin menurun dan Tutanhaten masih terlalu muda untuk naik tahta. Nefertiti tampaknya telah menganggap pesona laki-laki Smenkhare sebagai penguasa untuk menghindari jenis masalah yang sama yang muncul setelah kematian Firaun perempuan Hatshepsut yang memerintah selama berabad-abad sebelumnya. Dalam upaya memulihkan harmoni karena perempuan tidak seharusnya memerintah, penerusnya Thutmosis III
nama dan ingatannya dihapus dari semua monumen dan prasasti publik. Semenkhare meninggal 2 tahun dalam masa pemerintahannya, dan Tutankhaten akhirnya dimahkotai sebagai raja. Tutankhaten menjadi Tutankhamun di awal pemerintahannya. Tutankhaten memutuskan untuk dirinya sendiri atau lebih mungkin terpaksa untuk mengembalikan Mesir ke praktik keagamaan lama yang telah dilarang dan ditekankan oleh ayahnya. Penasihatnya jelas dengan dukungan para pendeta Amun meyakinkan atau memaksa Raja Muda itu sekali lagi untuk memberikan Amun tempatnya sebagai dewa universal Mesir dan meninggalkan kultus Aten. Nama Firaunnya kemudian diubah dari Tutankhaten menjadi Tutankhamun dan ratunya menjadi Akhenamun. Di beberapa titik pengadilan meninggalkan Amarna dan Tutankhamun dan Akhenamun mengambil tempat tinggal untuk di ibu kota tradisional Thebes dan Memphis. Sebuah prasasti dari pemerintahan Raja Muda yang disebut Dekrit Pemulihan Tutankhamun menggambarkan sebuah negara dalam kekacauan saat kematian Akhenaten. Ini memberitahu kita bahwa pemujaan para dewa telah dihapuskan, kuil-kuil mereka ditinggalkan, dan sebagai akibatnya mereka tidak lagi mendengar doa-doa orang-orang. Tutankhamun mengklaim telah melakukan perbaikan di kuil-kuil terlantar dan mengembalikan semua ke haknya. Cita-cita Ma'at atau keharmonisan universal adalah konsep spiritual terpenting di Mesir kuno. Diyakini bahwa tanah Mesir adalah bayangan cermin dari tanah celestial dan individu memiliki tanggung jawab untuk berperilaku dengan cara tertentu di bumi untuk menjaga keseimbangan dengan alam yang lebih tinggi. Dengan meninggalkan dewa-dewa lama dan praktek-praktek kuno, Akhenaten akan mengganggu keseimbangan ini dan menghancurkan keharmonisan antara manusia dan dewa-dewa mereka. Ketika orang-orang dipaksa untuk meninggalkan dewa-dewa mereka, dianggap para dewa meninggalkan orang-orang. Reformasi Tutankhamun kemudian akan berdampak besar pada rakyat Mesir dengan pemulihan keharmonisan universal. Kuil-kuil dibangun kembali dan para pendeta yang menyembunyikan ikonografi dan teks yang berkaitan dengan agama lama mengembalikannya ke tempat yang seharusnya. Dengan keseimbangan yang dipulihkan, Tutankhamun mengalihkan perhatiannya pada pemerintahan dan aktivitas yang selayaknya seorang raja, seperti menunggang kuda, berburu, melatih keterampilan militer, dan menikmati waktu senggang bersama istri mudanya. Sebagai seorang raja yang menghabiskan hidupnya membuat gambar para dewa, dan pada masa pemerintahannya dia bekerja di barisan tiang di kuil Luxor dengan pemandangan festival Opet yang luar biasa. Tutankhamun juga meresmikan festival Opet bersama ratunya dan menugaskan bendaharanya untuk melakukan pemeriksaan fiskal di semua kuil di negeri itu. Istana di Thebes yang dia bagi dengan Akhenamun akan dibangun dari batu bata lumpur dan dicat dengan indah. Itu akan terdiri dari banyak ruangan besar dan aula berpilar yang dikelilingi oleh suite kamar yang lebih kecil. Yang terbesar dari ini akan berisi serangkaian aula yang lebih besar yang mengarah ke ruang singgasana. Ini akan dihiasi dengan pemandangan burung yang hidup dan motif alam. Akan ada taman dan kolam, semuanya dirancang untuk menenangkan dan menyenangkan mata dan telinga para bangsawan. Meskipun keseimbangan telah dipulihkan dan kuil serta istana dibangun kembali, Mesir masih belum pulih dari kekacauan yang telah dijerumuskan Akhenaten ke negara itu. Pada masa pemerintahan Tutankhamun, situasi di Timur Dekat telah berubah drastis sejak masa keemasan Kekaisaran Mesir. Tentara yang pelatihan dan perlengkapannya telah diabaikan oleh Akhenaten bukan lagi kekuatan tempur yang efektif seperti di bawah pemerintahan kakek Tutankhamun, Amenhotep III, panglima tentara Horemheb yang memerintah 1320 sampai 1292 sebelum Masehi, yang dijunjung tinggi sebagai salah satu penasihat utama Tutankhamun. Berulang kali gagal dalam kampanyenya melawan orang Het. Mesir gagal mendapatkan kembali Kades dan juga kehilangan sejumlah negara bawahan lainnya. Orang Het tumbuh lebih kuat saat Tutankhamun berjuang untuk mengembalikan Mesir ke kejayaannya dan tidak lagi takut intervensi dari militer Mesir. Orang Het menghancurkan kerajaan Mitanni yang sebelumnya menjadi sekutu Mesir. Perlu diingat bahwa Tutankhamun saat ini berusia sekitar 16 tahun dan ditugaskan dengan tanggung jawab yang sangat besar untuk merevitalisasi negara yang telah dihancurkan oleh ayahnya sendirian. Bahkan dengan bantuan konselor tua yang mengelilinginya, raja remaja itu pasti merasa posisinya menakutkan. Tetapi tetap saja dia tampaknya telah melakukan yang terbaik untuk menebus hadiah negara dari masa lalunya baru-baru ini. Apa yang mungkin telah dia capai dalam pemerintahan yang lebih lama tidak akan pernah diketahui karena dia meninggal sebelum mencapai usia 20 tahun. Kematian Raja Muda itu telah disebut misterius selama berabad-abad, tetapi sebenarnya tidak ada misteri yang terlibat di situ. Banyak orang mati muda di dunia kuno seperti yang banyak terjadi di masa sekarang. Kerusakan pada tengkorak Tutankhamun yang dikutip oleh para sejarawan awal sebagai bukti bahwa dia dibunuh dipahami sebagai pekerjaan
pekerjaan para pembalsem yang mengangkat otaknya. Cedera pada tubuh kerangka adalah hasil dari pemindahannya selama penggalian tahun 1922, ketika kepalanya dikeluarkan dari tubuh dan kerangka itu dicungkil dengan kasar karena menempel di dasar sarkofagus. Ada juga spekulasi bahwa Tutankhamun meninggal karena abses gigi yang tidak dirawat atau infeksi akibat patah kaki, tetapi teori ini juga telah dibantah. Teori lain adalah bahwa Tutankhamun adalah produk dari perkawinan incest sehingga secara genetik tidak cenderung berumur panjang. Sejarawan yang mendukung teori ini menunjuk pada dua anak Tutankhamun dan Akhenamun yang keduanya lahir mati, yang mumi mereka dikuburkan bersama ayah mereka dan ditemukan di makamnya sebagai bukti fisik praktik incest keluarga kerajaan Mesir pada dinasti ke-18. Namun apakah Akhenaten dan Kia terkait? Tidak diketahui sehingga teori ini juga tidak dapat dikonfirmasi. Semua yang diketahui dengan jelas adalah bahwa Tutankhamun meninggal pada bulan Januari 1327 sebelum Masehi dan kematiannya tidak terduga sebagaimana dibuktikan dengan pembangunan makamnya yang tergesa-gesa. Negara akan jatuh dalam kekacauan karena kematian mendadak Tutankhamun yang meninggalkan tanah tanpa ahli waris. Pada saat kematiannya ada kemungkinan Mesir terlibat dalam pertempuran dengan orang Het. Dalam hal ini kemungkinan besar Horemheb yang seharusnya diharapkan untuk merebut tahta berada di utara memimpin pasukan. Pejabat tinggi lainnya bernama Ai yang mengawasi perjalanan raja ke alam baka. Ai menyandang gelar komandan kereta dan pembawa van di tangan kanan raja. Dengan menguburkan Tutankhamun, Ai memproklamasikan dirinya sebagai raja berikutnya. Akhenamun sekarang diharapkan menikahi Ai untuk memastikan keseimbangan tanah yang berkelanjutan. Tetapi dia jelas punya ide lain. Dia menulis kepada Raja Het Suppiluliuma I untuk meminta bantuan. Di dalam suratnya dia mengatakan bahwa suami saya telah meninggal dan saya tidak punya anak laki-laki. Mereka mengatakan bahwa Anda memiliki banyak anak laki-laki. Anda mungkin memberi saya salah satu putra Anda dan dia mungkin bisa menjadi suami saya. Saya tidak ingin mengambil salah satu hamba saya dan aku enggan menjadikannya suamiku. Sementara Firaun Mesir sering menikahi wanita asing. Tidak pernah terdengar seorang wanita Mesir, terutama yang berdarah bangsawan, menikah dengan orang asing. Ini akan menjadi penghinaan terhadap keharmonisan universal seperti halnya reformasi Akhenaten. Faktanya sudah lama ada praktik di Mesir untuk menolak mengirim perempuan sebagai istri ke luar negeri, dan ini akan dipahami oleh Akhenamun bahkan ketika dia menulis surat-suratnya bahwa dia akan melakukan gerakan ini bertentangan dengan tradisi dan konsep Ma'at yang menunjukkan keadaannya yang putus asa, tetapi mengapa tepatnya dia begitu putus asa tidak jelas. Surat Akhenamun bagaimanapun telah dikutip oleh mereka yang mendukung teori bahwa Tutankhamun dibunuh oleh Ai atau melalui plot yang melibatkan Ai dan Horemheb. Raja Het dengan senang hati membantu Akhenamun dan mengirim salah satu putranya Zanansa ke Mesir. Tetapi sang pangeran tidak pernah datang. Dia terbunuh di beberapa titik sebelum mencapai perbatasan Mesir dan telah lama dikatakan bahwa ini adalah ulah Horemheb dan mungkin juga Ai. Dan apakah Akhenamun menikahi Ai tidak diketahui secara pasti. Dia menghilang dari catatan sejarah setelah insiden dengan Raja Het. Ai kemudian memerintah Mesir selama 3 tahun dan meninggal tanpa ahli waris. Horemheb kemudian naik tahta karena dia bukan keturunan bangsawan. Dia membutuhkan sesuatu untuk melegitimasi pemerintahannya dan dia memilih agama sebagai sarana yang paling efektif dalam hal ini. Mengklaim bahwa dia telah dipilih oleh Dewa Horus untuk mengembalikan keunggulan dan kejayaan Mesir. Dia melembagakan program kembali ke praktik keagamaan ortodoks. Dia menghancurkan semua catatan dan monumen publik yang didirikan oleh Akhenaten dan menghapus memori tentang Tutankhamun. Dia sebenarnya mencoba untuk menghapus semua bukti Akhenaten dan penerusnya langsung dari halaman sejarah. Horemheb akan memerintah Mesir selama 27-28 tahun ke depan dan pada waktu itu mengembalikan Mesir ke status semula sebagai kekuatan besar. Dengan secara efektif menghapus nama Tutankhamun dari sejarah Firaun, Horemheb benar-benar berhasil memastikan bahwa nama Raja Emas akan bergema melalui koridor waktu. Harta karun dari makam Tutankhamun secara teratur menarik banyak orang di Mesir dan juga setiap kali mereka dipamerkan di luar rumah mereka saat ini di Museum Nasional di Kairo. Sebelum penemuan makam, penguasa Mesir kuno yang paling terkenal mungkin adalah Cleopatra VII, Nefertiti, atau Ramses Agung. Tetapi sejak 1922 itu adalah Tutankhamun. Ketenaran Tutankhamun dan kemasyurannya terutama terletak pada artefak luar biasa yang ditemukan di makamnya dan penemuan sensasional yang menjadi berita utama di seluruh dunia pada 4 November 1922. Kutukan mumi atau kutukan Tutankhamun hanya memperkuat ketenarannya. Mitos kutukan tersebut berasal dari salah satu tafsir terhadap prasasti yang ditemukan di makam tersebut. Pada tahun 1920-an, prasasti itu diperkirakan berbunyi, "Saya akan membunuh semua orang yang melewati ambang pintu ini ke halaman suci raja kerajaan yang hidup selamanya." Ini
ini ditemukan di pintu ruang pembendaharaan di makam Tutankhamun. Namun terjemahan tahun 1922 ternyata salah, dan prasasti itu sebenarnya berbunyi, "Akulah yang mencegah pasir menghalangi ruang rahasia. Aku," dalam kalimat yang merujuk pada pintu dan roh yang akan memilikinya, telah dipanggil untuk menjaga pintu segel. Mitos kutukan menyebar dengan cepat dan sepertinya dikuatkan oleh sebuah peristiwa yang terjadi beberapa bulan setelah makam dibuka. Kutukan yang tidak pernah menjadi kutukan sejak awal masih dikaitkan dengan Tutankhamun, bersama dengan kisah penemuan makamnya dan kemegahannya, telah membuat namanya terkenal di seluruh dunia dan membuat ingatannya tetap hidup. Fokus pada kutukan dan artefak makam ini telah mengaburkan pencapaian nyata Tutankhamun selama masa pemerintahannya yang singkat. Prestasi menjadi semakin mengesankan ketika seseorang mempertimbangkan usia muda raja pada saat kematiannya.